sebenarnya di Republik ini ada nggak partai? Itu pertanyaannya. Ya, benar ada ya partai. Kalau praktiknya selama ini tidak ada partai. Yang adalah preman-preman mafia yang menggunakan baju partai. Ya, jadi dia nggak peduli tuh soal kepentingan rakyat apa itu nggak peduli. Jadi kalau ada elit atau sekelompok elit ini menjadi sesuatu yang dianggap melawan arus, pasti akan terjadi konflik gitu loh. Itu tidak bisa dihindari. Tarik menarik kepentingan, yang satu tidak mau ada perubahan, yang satu ingin mendorong perubahan gitu ya. Ya, walaupun ini baru tahap awal. Ya. Tapi kalau saya melihat ini sudah masuk pada usaha-usaha untuk mengembalikan pada kedaulatan rakyat, untuk kembalikan bahwa seorang pemimpin, seorang pemerintah ya, itu betul-betul sebagai pelayat yang berpihak kepada rakyat. Semua itu komitmennya itu adalah untuk kepentingan rakyat, baik dalam soal budgeting, dalam soal memecahkan persoalan lingkungan, persoalan infrastruktur, persoalan kesehatan, segala macam ya. Itu kita baru lihat pada tahap awal. Tahap awal itulah yang saya lihat apa yang dilakukan oleh Bung Deddy gitu. Apakah bisa bertahan KDM? Saya justru percaya dia makin menguat. Ada 3 poin. Poin pertama, secara politik tadi sudah disampaikan. Yang kedua, visinya itu loh. Membangun berwawasan tata ruang, jungto lingkungan. Siapa yang berani melawan kekuatan alam? Pendidikan harus berwawasan tata ruang. Pendidikan di kawasan pertanian ya bagaimana dia bisa menjadi industri pertanian. Begitu juga pada sektor perikanan, nelayan. Itu yang pertama. Dan pasti dukungan alam semesta akan memperkuat Deddy. Ya optimis ya? Ya optimis, dan itu akan terbukti, dan sudah terbukti juga. Yang kedua, Kang Deddy ini pembangunannya berwawasan kepada pemihakan orang kecil. Dan memihak kelompok yang marginal, kaum mustadafin, doanya makbul. Dan itu pasti. Dan kita harus yakin bahwa itu bukan hanya doktrin, itu wahyu, dan itu terbukti di bumi gitu kan. Dan yang ketiga, terkonfirmasi dengan netizen yang menonton dan mendukungnya. Jadi kalau tadi dikatakan apakah bisa bertahan, saya yakin Kang Deddy ini makin menguat gitu kan. Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV. Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang seputar keadilan politik, hukum, ekonomi, dan budaya. Perkembangan terkini, publik melihat ternyata kekuasaan politik yang dipegang oleh kepala pemerintahan ternyata tidak cukup utuh juga. Ada kekuasaan-kekuasaan yang tidak nampak di balik kekuasaan para pemimpin kita. Mulai dari kekuasaan partai politik, kekuasaan para oligarki, termasuk yang mencuat belakangan adalah kekuasaan para preman. Dan ini cukup mengganggu dan perlu langkah-langkah kekuatan para pemimpin baik di tingkat nasional maupun para pemimpin daerah. Belakangan yang paling populer karena kebetulan pemimpin daerah yang satu ini selalu memberikan informasi, selalu mengumumkan langkah-langkahnya apa yang terjadi melalui akun media sosialnya, yaitu Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang kerap dipanggil akronim KDM. Kali ini kita kembali menghadirkan pakar ilmu politik kita, Ketua Program Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional,
Asosiat Profesor TB Masa Jafar, dan founder Masyarakat Konstitusi Indonesia dengan advokat Muhammad Joni SH MH. Prof, apa yang Anda sampaikan, analisis kepala daerah Kang Deddy Mulyadi ini nampaknya mendapat sambutan publik yang cukup signifikan. Anda banyak mengapresiasi langkah-langkah Kang Deddy, tapi di antara langkah-langkah Kang Deddy Mulyadi ternyata terungkap bahwa seperti halnya di panggung politik nasional, di daerah juga begitu. Ada tangan-tangan tersembunyi, ada kekuasaan partai politik, ada oligarki, dan ada juga preman yang mungkin selama ini gubernur atau kepala daerah itu tidak memiliki kekuasaan yang utuh sebagai kepala daerah, padahal dia dipimpin rakyat. Nah, langkah-langkah Kang Deddy ini ternyata membuka suasana itu, dan ini menjadi menarik untuk kita bahas. Andai saja misalnya seluruh kepala daerah mampu melakukan atau mampu melawan hegemoni hukum rimba kekuasaan ini. Prof melihat seperti apa? Ya, terima kasih Bu Hadi, Pak Joni. Kita jumpa lagi ya. Ini satu topik yang menarik. Jadi begini Bung Hadi, selama ini kita pahami bahwa politik tahun depan itu sepertinya inilah sebuah praktek demokrasi, ada pemilu, ada partai, ada parlemen. Itu sebenarnya hanya di atas kertas. Jadi apa yang terjadi relasi kekuasaan di balik itu sebenarnya itu tidak beranjak dari tradisi kekuasaan mulai zaman Bahla dulu, sebelum datangnya kolonial, kemudian masuk pada sistem kolonial, masuk sistem feodal, kemudian masuk lagi pada fase otoritarian. Sebenarnya varian-varian itu yang lebih dominan. Ada yang mengatakan bahwa sistem atau relasi kekuasaan itu seperti gaya style premanisme dalam politik, mafia, macam-macam. Nah, jadi tidak usah heran kalau hukum itu tidak pernah bisa tegakkan. Hukum itu tidak bisa menyelesaikan relasi kekuasaan ini yang sangat quote-unquote yang sangat primitif. Di sini kan kita bicara rule of law ya, kemudian konstitusi, aturan main, itu tidak ada. Nah, yang menariknya bagi saya sering mengatakan, ini yang kita wacanakan itu sebenarnya the real politiknya itu nggak ada. Gitu ya, real politik itu yang saya katakan tadi, ya. Soal bagaimana dukung-mendukung, termasuk juga dalam pemilu. Nah, langkah-langkah Bung Deddy ini sesuatu yang tidak biasa. Tidak lazim ya? Tidak lazim dalam konteks sistem relasi kekuasaan selama ini. Kan itu di bawah permukaan kan tidak pernah muncul ya. Nah, sekarang kan mulai muncul. Nah, jadi langkah-langkah Bung Deddy ini adalah membongkar semua itu, dan Bung Deddy ini mencoba menampakkan apa sesungguhnya tanggung jawab seorang kepala daerah, seorang pemimpin. Saya sudah mengatakan, jadi tidak berhenti ya duduk di kantor ya di kursi empuk, tetapi dia langsung masuk kepada case-case di mana case itu adalah sebenarnya jantungnya ya relasi-relasi kekuasaan mulai dari tingkat nasional, ini kan tingkat daerah, itu kan tali temali itu. Dia pada skop lokal, dia bongkar itu ya. Kemudian orang akan terperangah, loh ini pelanggaran hukum luar biasa, penghancuran lingkungan, dan seterusnya. Kemudian dia juga bagaimana melakukan satu pendekatan persuasi, dialogis dengan rakyatnya, ya. Ya, karena ini kita tidak pernah melihat ya
seorang pemimpin yang punya gaya angkut-angkut yang baru ini, lalu macam-macam timbul. Ini apa namanya, pencitraan macam-macam. Itu boleh saja, tidak salah juga. Karena ini fenomena baru yang selama ini kan seakan-akan tidak ada masalah, ini pemerintahan baik, ya, dan seterusnya. Padahal distorsi, ya, di balik pemerintahan itu birokrasi, apalagi penegakan hukum, nggak ada itu, ya. Hukum yang terjadi hukum rimba. Nanti Pak Joni yang bisa membedah itu. Banyak sekali kasus kita lihat gitu. Nah, saya juga nonton juga itu pernyataan Pak Gatot. Ya, jadi apa yang dinyatakan oleh Pak Gatot itu real. Preman, ya, apa namanya, sesungguhnya dia jadi alat kekuasaan. Nah, jadi kekuasaannya itu tidak lagi dijalankan dalam kaedah-kaedah norma-norma etika demokrasi, ya, norma-norma hukum. Tidak itu. Jadi siapa yang kuat, ya, dia lah yang menentukan. Ya, kuat, pengertian kuat itu ya kuat otot, kuat menggunakan instrumen aparat keamanan. Dalam konteks itu tidak ada dialog, tidak ada persuasi, dan selalu itu kan sepihak. Ya, kita lihat lalu sistem politik kita, pemerintahan kita sangat mekanistis, tetapi itu semua semu, ya, sangat formal, tapi di bawah itu banyak sekali persoalan. Nah, jadi komentar saya adalah, terutama dari sisi akademik, pendekatan political science, ini sebenarnya justru bagus, membongkar semua cover-cover yang palsu itu, ya, cara-cara menjalankan kekuasaan yang palsu itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Bung Deddy ini tentu ini kan proses awal, itu kan masih terus, ini mata publik terus menyorot. Sekali lagi saya bilang, apakah ini Bung Deddy dalam rangka pencitraan? Itu akan terjawab jika nanti beberapa tahap berikutnya menunjukkan nggak konsistensi? Apakah menunjukkan nggak ini suatu political will yang betul-betul ingin berpihak kepada rakyat? Ya, sebagaimana diungkapkan oleh Pak Gatot, ada beberapa jenderal lagi, ya. Jadi saya nggak tahu apakah ini suatu kesadaran baru. Ya, kalau kita bilang kan ini sebagian para aparatur keamanan itu kan juga ikut menciptakan sistem yang tidak berpihak pada kedaulatan rakyat. Pemerintahan itu sangat legal formal, tetapi substansinya itu hilang sebagai satu model pemerintahan gitu. Anda tadi menyebut bahwa kekuatan-kekuatan partai politik, hegemoni oligarki, dan penggunaan kekuatan-kekuatan premanisme itu sesungguhnya kan ini sudah lama. Artinya ketika ini terbongkar lewat langkah-langkah Kang Deddy Mulyadi, bukankah secara politik Kang Deddy Mulyadi akan berhadapan dengan kepentingan-kepentingan elit partai politik, oligarki, dan tokoh-tokoh preman misalnya? Ya, itu sudah pasti, ya, akan terjadi konflik interest. Jadi sebagian ingin kondisi ini status quo. Jadi kalau orang mengatakan pertanyaan yang sangat metodologis atau filosofis, sebenarnya di Republik ini ada nggak partai? Itu pertanyaan. Ya, benar ada ya partai. Kalau prakteknya selama ini tidak ada partai, yang adalah preman-preman mafia yang menggunakan baju partai. Ya, jadi dia nggak peduli tuh soal kepentingan rakyat, apa itu nggak peduli. Jadi kalau ada elit atau sekelompok elit ini menjadi sesuatu yang dianggap melawan arus, pasti akan terjadi konflik gitu loh. Itu tidak bisa dihindari. Tarik-menarik kepentingan, yang satu tidak mau ada perubahan, yang satu ingin mendorong perubahan gitu, ya. Ya, walaupun ini baru tahap awal. Ya. Tapi kalau saya melihat ini sudah masuk pada usaha-usaha untuk mengembalikan pada kedaulatan rakyat, untuk kembalikan bahwa seorang pemimpin, seorang pemerintah, ya, itu betul-betul sebagai pelayat
yang berpihak kepada rakyat. Semua itu komitmennya itu adalah untuk kepentingan rakyat, baik dalam soal budgeting, dalam soal memecahkan persoalan lingkungan, persoalan infrastruktur, persoalan kesehatan segala macam, ya. Itu kita baru lihat pada tahap awal. Tahap awal itulah yang saya lihat apa yang dilakukan oleh Bung Deddy gitu. Oke. Jadi jangan salah dipahami ya. Nah, saya melihat sekali lagi ini memang langkah-langkah yang tidak biasa. Lalu ini menjadi sesuatu yang baru gitu ya. Padahal ini juga satu usaha untuk melakukan terobosan supaya praktek pemerintahan itu tidak beku, ya, hanya berorientasi pada status quo. Sesungguhnya fungsi pemerintahan itu relatif tidak bisa diharapkan oleh publik. Itu kan kita sudah lihat di case-case. Kita akan coba nanti dalami seberapa tahan Kang Deddy Mulyadi melakukan langkah-langkah yang berhadapan dengan kebiasaan-kebiasaan lama ini. Tapi kita ingin konfirmasi dulu ke Bang Joni. Bang Joni, nampaknya langkah-langkah penegakan hukum yang ingin dilakukan Kang Deddy Mulyadi ini menghadapi berbagai tekanan, mulai dari kepentingan partai politik, kepentingan pengusaha, kalaupun enggan menyebut oligarki, dan kepentingan yang biasa melakukan tindakan-tindakan teror pragmatisme seperti itu. Anda melihatnya seperti apa ini? Pertama, saya apresiasi kepada Kang Deddy Mulyadi, KDM. Saya mulai candu juga melihat kontennya. Dan saya suka urusan masyarakat kecil menjadi perhatiannya. Dan itu kekuatan yang dimiliki KDM dan mungkin banyak pemimpin daerah lain tidak memilikinya. Jadi apresiasi dan saran saya pertahankan ini. Apalagi cuannya juga banyak dari konten itu. Yang kedua, saya yakin Kang Deddy mengerti soal ini. Dia bukan orang anak kemarin sore dalam bidang politik nasional dan wabil khusus politik lokal di Jawa Barat. Dia hafal sekali. Sebenarnya secara sederhana saya melihat Kang Deddy ini sebenarnya membunyikan keheningan. Ibarat orang ingin tahu apa isi kolam, dia melempar batu akan muncul. Ada kalajengking, ada ikan, ada barangkali ada emas, ada air yang terpelanting indah. Dan mungkin ada orang yang datang melihat peristiwa apa yang sedang terjadi. Dan itu secara komunikasi politik dan cara mengetahui situasi yang sebenarnya sangat cerdas. Karena dia bisa melihat, membaca, dan mengetahui apa keadaan yang sebenarnya dengan melemparkan batu ke dalam kolam sehingga dia tahu apakah ikan itu jantan atau betina. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu diperkuat lagi, dan itu modalitas yang tidak bisa kita abaikan, bahkan itu modalitas yang sangat dan sangat kuat. Dia didukung oleh masyarakat dalam kesehariannya dan secara formal dalam pemilihan umum daerah atau pilkada. Dukungan lebih dari 60% itu luar biasa, langka, jarang terjadi, mungkin tertinggi untuk semua pemilihan gubernur gitu kan. Dan Kang Deddy tahu itu, bahwasanya dia didukung rakyat, dia didukung warga, dan dia didukung mata dari netizen yang bukan hanya warga Jawa Barat, bahkan warga provinsi sekitarnya, seluruh Indonesia. Dan saya kira itu menjadi kekuatan yang dalam bahasa hukum itu adalah mandatori, yang memang dia paham betul cara memainkannya.
Jadi kalau persoalan tata laksana, kemudian tata kelola pemerintahan, good governance, dia kan sebenarnya sudah bisa menghandle itu dengan mesin yang bekerja. Tinggal bagaimana Kang Deddy melakukan yang saya identifikasi dengan 4-5 hal. Pertama, dia peduli kepada soal-soal sederhana tetapi krusial. Kemudian dia cermati, dia lakukan tindakan atau intervensi, dan dia rumuskan sebagai policy. Jadi dari soal lapangan sampai kepada kebijakan, itu satu tarikan napas dia kerjakan untuk satu kasus konkret yang dihadapinya. Misal kata, untuk kasus banjir yang melanda Bekasi, kemudian berujung kepada kebijakan penertiban dan kebijakan-kebijakan untuk menata lebih baik kawasan puncak. Jadi ini yang menurut saya kekuatan, kecerdasan, dan saya percaya dukungan publik makin kuat untuk dia, untuk Kang Deddy. Nah, dalam bahasa hukum sebenarnya antara politik dengan hukum itu kan hampir tidak bisa kita pisahkan. Hukum itu sebenarnya tidak otonom. Begitu critical legal studies memandangnya. Hukum itu adalah reproduksi daripada kekuasaan politik. Dan tidak benar kalau hukum mengklaim dirinya otonomi dari kekuasaan politik. Dan itu yang terjadi dengan relasi kuasa yang ada, kemudian mekanisme pengambilan keputusan yang mesti berhadapan dengan kekuatan-kekuatan, katakanlah ekstrajudisial, kekuatan-kekuatan non-hukum, itu adalah konfirmasi bahwa hukum tidak otonom dari kepentingan politik. Tetapi baiknya Kang Deddy membawa kepentingan politik yang progresif untuk kemaslahatan bagi warganya, untuk sehat warganya, untuk dihormati warganya, untuk kesejahteraan warganya. Dan dia punya cita-cita dan ambisi yang kuat untuk memajukan Jawa Barat. Saya kira pada titik itu kita harus mendukungnya. Pada titik itu kemudian kita harus menyuarakan apa yang dilakukan Kang Deddy itu adalah bagian dari pada kepentingan kita juga yang ada di Jakarta, ada yang ada di tempat yang lain. Karena kebaikan itu menular. Karena kebijakan yang pro rakyat itu menular. Buktinya beberapa kebijakan Kang Deddy kan diikuti lagi oleh kebijakan pada provinsi yang lain. Jadi Kang Deddy telah menjadi bukan cuma menjadi kemaslahatan bagi Jawa Barat, tetapi juga bagi bagian yang lebih dari sekedar Jawa Barat, yaitu rakyat Indonesia. Itu kekuatan yang harus dipupuk oleh KDM. Pahniah KDM. Ada beberapa langkah Kang Deddy yang terkait penegakan hukum, baik itu untuk melindungi kepentingan warga secara keseluruhan, kepentingan ekonomi, dan kepentingan pembangunan itu sendiri. Ini nampaknya tidak semudah membalik tangan. Terbukti ada perlawanan. Semisal untuk kepentingan sehatnya dunia industri, pemalakan yang dilakukan preman itu sampai akhirnya Kang Deddy menggagas satgas anti premanisme, karena kan konon sekian persen itu habis modal untuk di dunia industri itu, ya kan? Nah, ini mendapat perlawanan yang selama ini ikut menikmati dari langkah itu. Menurut Anda, langkah-langkah seperti ini kan selain dukungan publik juga kan ini kan kasat mata bahwa ada kalau tidak ada mendung, ya kan, agak sulit juga kita mengatakan tiba-tiba terjadi, yang pasti ada mendung dulu.
Nah, langkah-langkah selama ini kalau Prof tadi mengatakan bahwa ini model lama, sudah sejak lama yang terjadi. Nah, ini kan menegakkan hukum seperti ini banyak pihak terganggu, Bang Janin. Kalau Anda melihatnya ini kira-kira sampai kapan ini mampu bertahan, Kang Deddy ini? Kalau saya agak lain melihatnya. Jadi menegakkan hukum dalam relasi, katakanlah seperti deskripsi tadi, itu tidak dalam relasi tunggal penegakan hukum secara represif. Pada tingkat tertentu ya, karena hukum, katakanlah hukum pidana, hukum publik itu memang harus ditegakkan. Tetapi relasi ini kan sebenarnya adalah relasi yang tidak tunggal. Ini adalah bagaimana relasi antara tiga pihak yang menjadi saling terintegrasi, kadang-kadang saling meniadakan dan saling menekan, yaitu antara state, civil society, dan capital industry. Nah, pertanyaannya kepada siapa state ini memihak, gitu ya. Nah, kepada siapa industri meminta perlindungan, dan antara state dengan industri atau capitals, rakyatlah, civil society lah yang paling lemah pemihakannya. Sebenarnya pertanyaan ini bisa secara sederhana diajukan menjadi apa sih dimensi hak azazi manusia di dalam pembangunan nasional, di dalam pembangunan. Dan itu memang sebuah pandangan, sebuah konsep, bahkan sebuah international instrument yang sudah tersedia, gitu kan. Jadi membangun jangan melanggar hak azazi manusia, dan hak azazi manusia dilindungi juga dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan. Jadi kalau kita menukik kepada apa yang disampaikan di tadi, bahwa ada pemalakan atau aksi yang kita kenali oleh media sebagai premanisme, sebenarnya ini bisa diselesaikan dengan model-model pembangunan yang pro kepada orang miskin, pro orang susah, pro kepada rakyat. Ya, yang namanya orang yang tidak punya kesempatan, tidak punya pendidikan, punya akses yang kecil kepada sumber daya, kepada kekuasaan, maka dia akan mengkapitalisasi kekuatannya dalam skala apapun, gitu kan. Skala kecil, skala menengah, dan itu yang kemudian kita kenal sebagai kekuatan yang disebut di dalam masyarakat yang tadi, apakah itu dalam bentuknya ormas atau non-ormas ataupun yang lain-lain. Jadi tantangan berikutnya yang bukan hanya ini tanggung jawab KDM adalah bagaimana mengabsorb mereka ke dalam sistem yang terintegrasi sehingga mereka juga ikut menikmati kue pembangunan, gitu kan. Jangan jadikan mereka residu dari industri, dari kapitalisasi yang ada pada sebuah kawasan industri misalnya. Dan kalau itu terjadi, dilakukan secara elegan, mereka toh punya minat dan punya kehendak untuk menjadi bagian yang utuh sebagai orang yang saat ini kita perjuangkan, yaitu hak untuk bekerja, hak untuk hidup layak, dan punya pendapatan bagi kesejahteraannya. Jadi bagaimana industri, pemerintah, relasi state dengan capital dan peoples atau rakyat, itu memang ada titik temunya adalah sama-sama untuk meningkatkan kesejahteraan. Jadi ini bukan persoalan tunggal relasi yang menegang antara rakyat dengan industri atau kapital dengan industri atau dengan state. Tetapi bagaimana kita melihat ini, negara harus punya kebijakan dan secara garis besarnya kan sudah ada pilarnya, yaitu pilar negara kesejahteraan. Jangan jadikan mereka residu. Jangan jadikan mereka adalah orang yang tak berguna. Justru dengan mengabsorb, membuat mereka punya peran fungsi, diedukasi, punya
kesempatan untuk maju menjadi bagian daripada relasi yang harmoni antara industri, civil society dengan state sebagai sebuah kebijakan. Ini yang ingin kita dengar dari suara pada May Day hari ini, bahwa ada kehendak untuk mengoptimalisasi 3 tungkusan jarangan ini sebagai kekuatan yang khas untuk memajukan kesejahteraan umum, karena sejahtera itu adalah alasan kita bernegara gitu Pak. Jadi Prof, sebagai kepala daerah yang ini cukup populer dan menjadi sorotan, kira-kira sampai sejauh mana Kang Deddy bisa memupuk pertahanannya, katakan misalnya dari teror dari berbagai pihak, karena kita lihat di media sosial yang meneror langkah-langkah Kang Deddy ini kan tidak cuma yang disebut tadi premanisme itu saja gitu. Kelompok-kelompok politik, kelompok-kelompok pengusaha juga sesungguhnya walaupun tidak terlalu nampak di permukaan melakukan teror. Sampai sejauh mana Kang Deddy bisa bertahan ini menghadapi langkah-langkah teror terhadap dirinya ini? Ya, tadi Bung Joni sudah mengatakan bahwa KDM ini adalah dia memenangkan pilkada itu 60% lebih. Artinya apa? Artinya legitimasi politik dia sangat kuat. Model politiknya sangat kuat. Model sosialnya juga sangat kuat. Ditambah bahwa dia berasal dari partai penguasa. Jadi kalau dia dari sini, saya kira dia sangat kuat. Dan saya kira pasti masyarakat, publik itu pasti mendukung ya pada usaha-usaha KDM ini untuk menjalankan pemerintahan yang sebenarnya. Gitu. Jadi kalau di sisi itu Bung Deddy ini sangat kuat. Nah, jadi kembali lagi, apakah apa yang dilakukan itu betul-betul dengan satu kesadaran bahwa Republik ini perlu diperbaiki. Nah, Jawa Barat itu kan miniatur Indonesia. Ya, sama juga dengan provinsi lain. Jadi kerusakan itu sama. Ya, apa yang pokoknya dari Sabang, Potret Jawa Barat adalah potret Indonesia. Samanya apa? Bahwa relasi kekuasaan itu menggunakan cara-cara uncivilized, premanisme. Kalau premanisme itu tidak hanya yang kita lihat di jalanan, aparatur juga bisa jadi preman, ya kan? Pejabat birokrat juga bisa jadi preman. Nah, itu yang kemudian merusak iklim ekonomi, iklim investasi, bisnis. Coba lihat, mengapa produk-produk katakan dari negara luar, khususnya China begitu efisien? Karena memang cost-nya itu memang sangat efisien. Nggak ada palak-memalak pajak jalanan, itu nggak ada. Dan itu kalau dikumpulkan, ya dijumlahkan, itu sangat signifikan mempengaruhi cost produksi. Ya, nah jadi kalau kerusakan lini pemerintahan birokrasi ya kemudian membunuh usaha bisnis, itu dia akan memiliki feedback kepada pertumbuhan ekonominya gitu loh. Itu sudah pasti. Coba bayangkan untuk Jawa Barat itu banyak home industry, banyak industri di situ ya. Nah, kalau semua itu banyak preman-preman yang mengutip pungutan ya, yang kemudian saya kira sebagian pengusaha juga akan hisap ya. Dan ini saya kira sudah berada pada titik yang sangat mengkhawatirkan. Nah, kalau Bung Deddy dengan modal politik yang sangat kuat, tidak melakukan satu terobosan-terobosan, saya kira tidak beda ya, dengan model-model kepala daerah pada masa lalu ya, juga di beberapa daerah. Sekarang Bung Adi boleh lihat berapa kepala daerah yang memiliki satu inovasi politik yang cerdas, yang canggih, dan dia meninggalkan legacy. Sangat kecil. Malah kita lihat
dari hampir sebagian tata kelola pemerintahan daerah itu tidak ada sesuatu yang kita anggap ya bahwa ini sudah on the track gitu. Kita lihat pertumbuhan ekonomi paling se-Indonesia itu yang sehat benar berapa? Saya pernah mengatakan hanya 8 provinsi yang betul-betul boleh dianggap ini tata kelola pemerintahannya itu karena peran dari kepala daerah yang memiliki komitmen yang tinggi ini yang maju. Yang lainnya tidak ada, BPS malah tingkat korupsi yang sangat makin lama makin tinggi, kemudian penggunaan budget yang tidak terserap ya sebagaimana yang diharapkan di atas kertas, menurunkan kemiskinan, membuka lapangan kerja itu tidak terkonfirmasi. Buktinya kita lihat sekarang angka kemiskinan itu kalau menurut para ahli itu sudah di atas 60%. Ini satu akumulasi. Nah, itu adalah dari warisan praktek tata kelola pemerintahan yang mengalami distorsi yang sangat parah gitu loh. Nah, Bung Deddy coba menyaitkan itu. Nah, tadi Mujoni sudah menggambarkan ada 3 ya, bukan faktor tunggal. Saya kira benar. Saya setuju. Jadi satu tata kelola pemerintahan yang baik juga dalam konteks sistem demokrasi yang sehat. Jika 3 pilar itu bisa saling memperkuat, tentu saja dunia usaha memerlukan kebijakan pemerintah yang sehat, ya pemerintah yang sehat, regulasi yang ada kepastian hukum ya, tidak setiap anu ganti atau produk perda yang tidak mendukung dan seterusnya ya. Begitu juga publik jujur menunggu apa efeknya dari rencana-rencana strategis pemerintah daerah, ekonomi akan lebih baik, masyarakat akan sejahtera. Kan begitu. Nah, tergantung 3 ini. Kalau ini tidak terpecahkan, ekonomi sakit, pemerintah juga akan mulai bangkrut, rakyat semakin sengsara, yang miskin bertambah, potensi ekonominya walaupun kita katakan hebat, bagus, tapi tidak beranjak ya menjadi satu kekuatan real di bidang ekonomi daerah, ya, katakan seperti itu. Nah, Jawa Barat, saya lihat, saya sudah mengatakan potensi ekonomi Jawa Barat ini luar biasa ya. Kalau itu bisa dikelola dengan baik, saya kira Jawa Barat ini akan menuai satu lompatan dari segi income daerah ya, yang barangkali dia akan bisa mencapai beberapa kali lipat pada pemerintahan yang lalu. Nah, jadi Bung KDM ini itu sudah memulainya. Nah, sekali lagi, apakah sejauh mana dia bertahan? Apakah dia yakin? Saya yakin, dia yakin gitu ya. Dia pasti yakin. Kalau tidak, ya nggak ada tidak ada sesuatu yang bagi Kang Deddy itu. Tidak ada satu konfirmasi. Dia sudah 2 kali menjadi bupati, kemudian tiba-tiba menjadi gubernur. Nggak ada itu. Cuman awal-awalnya aja kan. Wah, begini semacam pencitraan gitu. Nah, jadi kalau saya interest melihat apa langkah selanjutnya. Ya, ini kan dia baru tertera. Nah, saya ingin melihat apa terobosan di bidang ekonomi untuk menjaga rakyatnya. Ya, dengan modal politik yang sangat luar biasa, gitu ya. Dan dia memiliki satu jaringan pemerintahan, jaringan kekuasaan dengan pemerintah pusat. Dan ini adalah partai penguasa gitu. Jadi kalau Gerindra mau menang lagi pemilu yang akan datang, ya sekarang lah. Ya, nanamnya kan begitu. Kalau Gerindra di bawah dengan Jangan malah Gerindra ganggu Kang Deddy ya. ya, bisa jadi. Itu yang saya bilang. Kalau kepentingannya itu berbeda. Yang satu bicara perubahan, satu bicara status quo. Yang satu ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat, ini masih gaya preman. Makanya saya bilang, Bung Hadi, betul ada partai. Tapi apakah partai itu berfungsi sebagai partai modern? Saya katakan, sebagian itu lebih seperti satu institusi yang sebenarnya dikelola cara-cara preman gitu loh. Makanya demokrasi ini nggak pernah sehat
ekonomi juga pernah sehat gitu. Bang Joni, Kalau saya justru ingin membantah yang disampaikan Bang Hadi, apakah bisa bertahan KDM? Saya justru percaya dia makin menguat. Ada 3 poin. Poin pertama, secara politik tadi sudah disampaikan. Yang kedua, visinya itu loh. Membangun berwawasan tata ruang, jungto lingkungan. Siapa yang berani melawan kekuatan alam? Pendidikan harus berwawasan tata ruang. Pendidikan di kawasan pertanian ya bagaimana dia bisa menjadi industri pertanian. Begitu juga pada sektor perikanan, nelayan. Itu yang pertama. Dan pasti dukungan alam semesta akan memperkuat Dedi. ya optimis tuh ya. Ya optimis dan itu akan terbukti dan sudah terbukti juga. Yang kedua, Kang Dedi ini pembangunannya berwawasan kepada pemihakan orang kecil dan memihak kelompok yang marginal, kaum mustadafin, doanya makbul. Dan itu pasti. Dan kita harus yakin bahwa itu bukan hanya doktrin, itu wahyu dan itu terbukti di bumi gitu kan. Dan yang ketiga, terkonfirmasi dengan netizen yang menonton dan mendukungnya. Jadi, kalau tadi dikatakan apakah bisa bertahan, saya yakin Kang Dedi ini makin menguat gitu kan. Nah, bukan sekedar bertahan. Bukan cuma sekedar bertahan. Kita berani buktikan dan secara politik ini bisa diulas oleh guru saya, Prof. TB gitu kan. Jadi, tetap menguat Kang Dedi, apalagi dengan kondisi dia yang bukan lagi mementingkan diri dan keluarganya nih. Sudah selesai. Sudah selesai itu kan. Dan karena itu saya kira nggak ada lagi yang harus kita katakan. Kita dukung Kang Dedi karena dia akan menguat untuk Indonesia. Baik, Prof. Bang Joni, kita tunggu saja. Apakah Kang Dedi bukan sekedar bertahan, tapi akan semakin muat, atau sebaliknya, waktu yang akan membuktikan. Terima kasih, Prof. Bang Joni. Mudah-mudahan ini menjadi masukan juga untuk kalian, seorang kepala daerah, seorang gubernur yang menjadi sorotan publik di tanah air. Pemirsa, nantikan telah menarik lainnya hanya di Jurnal Politik TV, media merdeka mencerahkan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa.